Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Video berikut ini video yang membicarakan berkaitan dengan habaib. Sebagaimana yang sudah-sudah, permasalahan Habib ini sampai detik ini masih belum juga tuntas. Terus saja dibesar-besarkan dan diangkat-angkat sebagai tema aktual yang tiada tara di Indonesia. Kepedulian kepada persoalan Habib ini sangat besar, karena tentu saja tidak bisa dilepaskan dari DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya adalah pembuktian secara konkret tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat dijadikan modal guna melacak siapakah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar Habib. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu bingung. Nasab itu tidak menjamin seseorang langsung menjadi ahli surga, karena pada intinya nasab kita semua adalah orang-orang mulia. Nasab kita ini dari Nabi Adam. Bahkan dalam filosofi itu disebutkan tentang masyarakat Jawa dan masyarakat Madura. Itu masyarakat Jawa dan Madura, menurut seorang pakar nasab, itu termasuk pada silsilah Nabi Ismail. Jadi silsilahnya Nabi Ismail. Nah, jika berbicara ini, kita tentunya dipaksa juga bahwa kemuliaan itu bukan karena nasab. Sudah jelas kok dalam sebuah hadis disebutkan, membatta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya lamban, nasabnya itu tidak akan mengejar kedudukan derajat dari martabat orang yang amalannya mulia tadi. Dalam hal ini Rasulullah, semua keturunan Rasulullah pada intinya, kita ini keturunan nabi-nabi Allah pada intinya. Tetapi kemuliaan kita bukanlah kemuliaan para nabi, kecuali kalau kita memiliki kemuliaan amaliyah sebagaimana yang Nabi miliki, baru kedudukan kita sama dengan para nabi. Tapi kalau amalannya kita itu adalah Abu Jahal, ya, meskipun nasabnya nasab orang mulia, tetap saja Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi tak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Nah, begitu. Karena Nabi sendiri menyatakan, inna awliyai yaruna, dikatakan itu ahlu baiti yaruna, bahwasanya ahlul bait itu memandangnya, mereka memandangnya. Inna awliyai, sesungguhnya wali-waliku,
adalah mereka. Nah itu. Padahal kata Rasulullah, laisa kadzalik. Inna awliyai al-muttaqun. Tetapi wali-waliku itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih lengkapnya mari kita simak perkataan Ustadz Zainal Abidin, ya. Bagaimana beliau menjelaskan kepada kita tentang siapa yang dimaksud dengan keturunan Rasulullah dan apakah perlu kita yaitu menimbang-nimbang kedudukan kita dengan Rasulullah. Sangat perlu. Yuk kita dengar bersama. Kelompok yang mengklaim dia itu punya jalur keturunan ke Rasulullah, walaupun masih perlu dipertanyakan akurasinya. Apalagi akhir-akhir ini ada tes DNA, nampaknya kurang bisa dipertanggungjawabkan nasabnya. Dan intinya di sini bukan soal nasab. Oh Habib bukan Habib, intinya adalah amal. Karena Rasulullah mengatakan man baqa bi amalu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban maka nasabnya tidak mempercepat ke surga. Namun kalau dia turunan Rasulullah istiqomah itu memang jempol memiliki nilai lebih. Itulah tadi dari pernyataan beliau tentang keturunan atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya bukan nasab. Kemuliaan nasabnya oke, hebat. Misalnya bapak saya adalah konglomerat. Tapi anaknya siapa gitu? Apakah sama kemudian kedudukannya anak dengan bapak? Tentu tidak sama, itu kekayaan bapaknya. Belum tentu anak bisa menjaga harta bapaknya gitu. Sama halnya dengan seorang raja, pewaris tahta. Belum tentu pewaris tahta itu adalah sama dengan bapaknya sikapnya. Contohnya dari kerajaan-kerajaan di Arab Saudi sajalah, itu berbeda-beda sikapnya. Antara Raja Faisal dahulu kala dengan raja-raja yang sekarang itu berbeda-beda, sampai terjadi pembunuhan terhadap Raja Faisal. Itu contoh. Artinya memang tidak akan pernah sama. Dari satu tubuh ayah dan ibu bersaudara saja, dari putra putrinya itu berbeda-beda di dalam karakter dan sikapnya. Tentu bukan akibat dari kesalahan orang tua, tetapi karena pendidikan tidak diberikan kepada putra-putrinya. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah memberikan sekian banyak hadis kepada umatnya, kemudian belum tentu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkan seluruhnya. Contohnya sajalah sekarang, berapa banyak keturunan Rasulullah yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah tapi jauh berbeda dengan kakeknya tersebut. Ini satu contoh. Mana yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wong mereka itu tiap harinya menjaga kuburan. Rasulullah itu tidak pernah menjadi hamba-hamba kuburan. Ini sudah saja beda, apalagi dari sisi amalia. Nggak pernah Rasulullah kemudian teriak-teriak seperti mereka. Biasa saja, tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah sesuai dengan tuntunan wahyu. Dan seluruh Al-Quran itu dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wahyu dari Allah. Lalu apakah seluruh keturunan Rasulullah itu hafal Quran? Kan tidak gitu. Apakah seluruh keturunan Rasulullah hafal hadis Rasulullah? Kan tidak. Ini yang kita maksudkan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada setiap hamba Allah yang mengaku-ngaku mengklaim diri sebagai
keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu